Dunia geger, Indonesia buat bom nuklir libatkan 200 ilmuwan. Australia bersama Amerika Serikat dan Inggris membangun kerjasama keamanan di Indo-Pasifik untuk mengimbangi pengaruh China yang terus meningkat di kawasan itu. Kemitraan itu diumumkan secara virtual oleh Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison pada Rabu. Di bawah kerjasama tersebut, AS dan Inggris akan memberikan teknologi dan kemampuan kapal selam bertenaga nuklir kepada Australia. Australia akan menjadi negara kedua setelah Inggris pada 1958 yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Berkaitan dengan teknologi nuklir, Indonesia ternyata jauh sebelum Australia bakal membuat kapal selam nuklir, malah pernah hampir memiliki senjata nuklir. Indonesia hampir pernah menguji coba bom atom ciptaannya dan buat dunia merinding. Lalu bagaimanakah kisahnya? Dilansir dari sosok.id, awalnya pada tahun 1960, Presiden pertama Indonesia Soekarno sadar jika sebuah negara haruslah mempunyai kapabilitas dalam pengayaan uranium. Maka pada tahun itu juga dia berhasil menjalin kerjasama dengan AS untuk pengembangan nuklir. AS setuju membantu dalam hal pengayaan uranium karena awalnya Indonesia hanya ingin menggunakan nuklirnya demi tujuan damai. Tapi di tengah jalan, kerjasama itu terganggu lantaran matinya John F. Kennedy yang dikenal akrab dengan Soekarno. Kebijakan AS setelah tewasnya Kennedy berubah, termasuk menyoal pengayaan uranium di Indonesia. Soekarno pun geram, dia kemudian mengalihkan haluan tujuan nuklir Indonesia untuk dijadikan bom atom. Secara rahasia, Soekarno kemudian menyuruh para ilmuwan Lembaga Tenaga Atom atau LTA Indonesia untuk berguru ke Cina karena negeri tirai bambu itu berhasil menguji coba bom nuklirnya di tahun 1964. Hingga saatnya November 1964, Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat Dirjen, yaitu Brigjen Hartono, mengumumkan Indonesia akan melakukan uji coba peledakan bom nuklir miliknya pada tahun 1969 mendatang. Hartono mengungkapkan, jika 200 ilmuwan Indonesia sedang mengerjakan pembuatan bom nuklir dan bakal diuji coba di luar Kepulauan Mentawai, Sumatera. Dikutip dari nonproliferation.org, pengumuman itu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Soekarno pada tahun 1965 yang mengatakan sudah takdir Tuhan Indonesia dapat membuat bom atomnya sendiri. Soekarno bahkan, jika Indonesia membutuhkan bom nuklir untuk menjaga kedaulatan dan tanah air dari gangguan negara lain, pernyataan itu membuat negara-negara di dunia terhenyak seketika. Dunia menjadi panas dingin, geger karena mengetahui hal itu. Apalagi negara-negara barat dan juga sekutunya. Dalam benak mereka bergumam, bagaimana bisa Indonesia, negara yang merdeka kemarin sore, sudah mampu membuat bom nuklir yang maha dahsyat itu? Menteri Pertahanan Australia saat itu, Shane Partridge, berujar jika pernyataan Brigjen Hartono tak boleh dianggap enteng dan sepele. Yang lebih pusing lagi tentunya Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak. Ia merasa gelisah, terancam dan ketakutan karena bisa saja uji coba ledakan nuklir Indonesia nanti dapat berdampak mengerikan bagi Malaysia. AS yang tak mau uji coba itu dilakukan langsung mendekati kembali Indonesia. Melalui macam manuver politik, AS kemudian mendapatkan kesimpulannya sendiri jika Indonesia belum mampu untuk memproduksi bom nuklirnya sendiri. Melihat celah itu, maka pada September 1965 AS mau melanjutkan kerjasama pengayaan uraniumnya kembali dengan Indonesia. Tapi dengan catatan, Indonesia harus mengizinkan jika Badan Atom Internasional menginspeksi reaktor nuklirnya itu. Hal itu bertujuan agar Indonesia tak jadi berusaha membuat bom nuklir. Namun, berakhirnya kekuasaan Soekarno karena G30 SPKI tahun 1965 membuat semuanya buyar. Suksesi kekuasaan pada Soeharto membuat program bom nuklir Indonesia mandek karena rezim Orde Baru sama sekali tak tertarik membuat nuklir menjadi senjata. Akan tetapi di era Soeharto, nuklir Indonesia digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, agrikultura, dan pembangunan ekonomi negara. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia beberapa waktu lalu juga membuat pernyataan yang mengejutkan. Luhut mengutarakan jika Indonesia harus punya bom nuklir agar diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara Soft Launching Agriculture War Room atau AWR di Gedung Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari wartakota.tribunnews.com. Kita tidak dianggap karena tidak punya senjata nuklir. Luhut menambahkan, sebenarnya negeri ini memiliki potensi untuk membangun sistem pertahanan canggih termasuk nuklir. Bahkan keinginan Luhut itu sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.
Kekuatan senjata nuklir Indonesia juga pernah buat dunia cemas. Inilah dahsyatnya kekuatan senjata nuklir Indonesia yang pernah nyaris diuji coba. Dan kini senjata nuklir itu kembali diwacanakan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan. Kekuatan senjata nuklir milik Indonesia ini tentu saja tak main-main. Luhut juga bicara langsung kepada Jokowi. Dahulu, senjata nuklir yang nyaris pernah diuji coba itu sampai membuat Ibu Pertiwi dilirik banyak negara dan membuat dunia bergidik. Luhut Binsar Panjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia beberapa waktu lalu juga membuat pernyataan yang mengejutkan. Luhut mengutarakan jika Indonesia harus punya bom nuklir agar diperhitungkan oleh negara-negara lain di dunia. Pernyataan tersebut dia sampaikan dalam acara Soft Launching Agriculture War Room. Seperti dikutip dari wartakota.tribunnews.com via sosok.id, konsekuensi harus diterima jika Indonesia punya senjata nuklir, di mana senjata nuklir merupakan senjata dengan daya pemusnah dahsyat yang hanya dimiliki dan dikembangkan beberapa negara saja di dunia. Senjata berhulu ledak sangat mematikan ini pernah digunakan 2 kali dalam pertempuran masa Perang Dunia II oleh Amerika Serikat. Kala itu negeri Paman Sam memporak-porandakan 2 kota Jepang, yakni Hiroshima dan Nagasaki, hingga akhirnya Jepang menyerah kepada tentara sekutu tanpa syarat. Berbicara soal nuklir, sebenarnya ia sudah dikenal di Indonesia pertama kali sejak tahun 1954. Kala itu, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno membentuk Panitia Negara untuk penyelidikan radioaktivitas. Panitia Negara bertugas untuk menyelidiki kemungkinan jatuhnya radioaktif di Samudra Atlantik. Bung Karno saat itu tidak ingin jika sisa nuklir masa Perang Dunia II mengganggu kehidupan masyarakat Indonesia. Dan meski baru sebatas itu, bukan mustahil ke depannya Indonesia bakal mampu menciptakan senjata nuklir. Namun sejumlah konsekuensi juga terus diterima jika kelak Indonesia memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Berikut adalah konsekuensi yang harus diterima negara ini jika berhasil memiliki senjata nuklir seperti dinukil dari laman bombastis.com. Yang pertama adalah menuai protes. Jangankan membuat senjata nuklir, saat Indonesia mengembangkan reaktor nuklir untuk pembangkit listrik saja, banyak orang di dalam negeri yang menentang keras. Alasannya klasik, mereka takut jika sampai terjadi kebocoran akan menimbulkan bencana yang sangat mengerikan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Kendati di satu sisi nuklir dianggap sebagai satu terobosan spektakuler, namun resiko yang ditimbulkan akibat nuklir juga sangat besar, bahkan mengancam peradaban manusia itu sendiri. Yang kedua adalah dimusuhi banyak negara dan berpotensi perang. Amerika Serikat pada tahun 2006 pernah mengecam Iran karena tidak mau berhenti dalam kegiatan eksplorasi uranium. Bahkan otoritas AS juga sampai menyeret lembaga atom dunia untuk memberikan peringatan tegas kepada negeri para mullah itu. Seandainya Iran mampu mengembangkan nuklir dengan sempurna, maka Liga Arab akan mengalami ketakutan mengingat Iran adalah rival berat mereka dalam bisnis perminyakan. Begitu juga dengan Indonesia, jika berhasil mengembangkan senjata nuklir, tentunya bakal mendapatkan reaksi keras dari negeri Paman Sam itu. Pengembangan senjata nuklir saat ini juga benar-benar menjadi pengawasan dunia karena dianggap sebagai salah satu pelanggaran dan juga membahayakan. Yang ketiga adalah pertahanan RI juga akan semakin kuat. Senjata nuklir akan membuat pertahanan suatu negara semakin kuat. Lihat saja negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia menjadi negara kuat karena memiliki senjata nuklir yang hebat. Bahkan Korut yang notabene sangat kecil bisa ditakuti banyak negara di dunia lantaran memiliki senjata nuklir yang sangat mematikan. Dunia barat bakal ketarik-ketir. Indonesia juga pernah hampir mengembangkan senjata nuklir di tahun 1964. Saat itu Direktur Perdagangan Senjata Angkatan Darat Brigjen Hartono mengumumkan jika Indonesia akan melakukan uji coba bom nuklir di tahun 1969. Presiden Soekarno juga melontarkan pernyataan yang sontak membuat nyali dunia ciut saat beliau berujar, sudah kehendak Tuhan, Indonesia akan segera memproduksi bom atomnya sendiri. Merespon pernyataan dari Bung Karno, pihak sekutu khawatir dan langsung melakukan protes keras. Bahkan negara jiran Malaysia sampai mengirim tim untuk melakukan investigasi dadakan. Selain itu adalah sentra kekuatan Asia Tenggara. Jika bangsa ini memiliki senjata nuklir, tentu Asia Tenggara akan menjadi wilayah yang semakin kuat. Jika ada negara yang ingin melakukan invasi ke wilayah ini, akan berpikir 2 kali. Dan yang paling penting ialah Asia Tenggara, terutama Indonesia, tidak akan disepelekan oleh bangsa-bangsa Barat, terutama Amerika Serikat dan juga para sekutunya. Hal itu bertujuan agar Indonesia tak jadi berusaha membuat bom nuklir. Namun, berakhirnya kekuasaan Soekarno karena G30 SPKI tahun 1965 membuat semuanya buyar. Suksesi kekuasaan pada Soeharto membuat program bom nuklir Indonesia mandek karena rezim Orde Baru sama sekali tak tertarik membuat nuklir menjadi senjata. Akan tetapi di era Soeharto, nuklir Indonesia digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, agrikultura, dan pembangunan ekonomi negara. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Indonesia beberapa waktu lalu juga membuat pernyataan yang mengejutkan.